Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad, NIM 219111023, Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai cara mengklarifikasi dan menentukan subjek dalam perpustakaan. Yang pertama, dalam video ini kita perlu mengetahui tujuan dari klarifikasi itu sendiri. Jadi tujuan klarifikasi adalah mengumpulkan benda-benda yang sama atau hampir sama dalam waktu yang sama pula, dapat dipakai untuk memisahkan benda-benda berbeda. Dengan kata lain, tujuan klarifikasi adalah untuk memudahkan pencarian suatu bahan pustaka pada tempat penyimpanannya. Kemudian kita masuk pada sistem klarifikasi. Ada beberapa macam sistem klarifikasi dalam koleksi perpustakaan, antara lain yaitu klarifikasi artifisial, di mana klarifikasi artifisial ini adalah merupakan sistem pengelompokan koleksi berdasarkan ciri-ciri khusus, misalnya ukuran, warna, dan fisik lainnya. Kemudian klarifikasi fundamental, yaitu sistem pengelompokan koleksi berdasarkan subjek. Dalam pengembangannya, sistem klarifikasi subjek ini lebih banyak digunakan oleh pustakawan dalam menangani pekerjaan di perpustakaan. Salah satu contohnya dari klarifikasi fundamental ini adalah klarifikasi persepuluhan, DVI atau DDC. Kemudian klarifikasi persepuluhan Dewey Decimal Clarification atau DDC menggunakan beberapa unsur-unsur pokok dalam DDC, yaitu yang pertama sistematika. DDC menggunakan sistematika ini berupa bagan yang berisi ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip tertentunya. Kemudian notasi. Notasi ini merupakan lambang atau simbol berupa angka yang mewakili subjek tertentu. Setiap angka mempunyai arti dan maksud tertentu. Angka-angka disebut nomor klarifikasi yang menunjukkan struktur ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Notasi yang baik adalah notasi yang singkat, sederhana, dan mudah dikembangkan pada masa-masa mendatang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian indeks relatif. Indeks relatif ini merujuk pada sejumlah tujuan yang disertai rencana aspek-aspeknya dan disusun alfabetis secara pemberian petunjuk yang bisa berupa nomor kelas. Kemudian tabel pembantu. Tabel pembantu ini berupa notasi khusus yang digunakan untuk menyatakan aspek tertentu. Tabel-tabel pembantu ini terdiri dari tabel subdivisi standar, tabel wilayah, tabel subdivisi kesusteraan, kemudian tabel subdivisi bahasa, kemudian tabel bahasa-bahasa, kemudian tabel subdivisi ras, etnik, dan kebangsaan, kemudian tabel kelompok orang. Kemudian dari cara mengklarifikasi tadi, yaitu pembagian subjek.
Di dalam sistem DCC, subjek-subjek dibagi dari subjek besar atau kelas utama menjadi subjek kecil atau divisi, lalu dibagi menjadi lebih kecil atau subdivisi, dan lebih rinci lagi atau tabel lengkap. Ada beberapa ketentuan dalam DCC, yaitu untuk memperlancar proses klarifikasi dan menggunakan sistem DDC, perlu dipahami terlebih dahulu prinsip dari klarifikasi. Yang pertama yaitu prinsip desimal. Sistem DDC membagi ilmu pengetahuan menjadi 10 kelas utama. Masing-masing kelas dibagi menjadi 10 bagian divisi. Tiap-tiap divisi dibagi lagi 10 bagian menjadi seksi. Karena perincian ilmu pengetahuan berdasarkan keliputan 10 sistem DDC disebut dengan klarifikasi persepuluhan Dewey. Kemudian yang kedua, prinsip umum ke khusus. Kemudian selanjutnya cara mengklarifikasi berdasarkan petunjuk penggunaan DDC. Agar lebih tepat, cepat, dan benar dalam menentukan nomor klarifikasi, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami pola pembagian subjek. Kedua, menentukan subjek. Yang ketiga, apabila dalam suatu buku terdapat 2 subjek atau lebih, terlebih dahulu diklarifikasi pada kelas yang utama dibahas. Yang keempat, apabila tidak ada subjek yang utama, koleksi itu diklarifikasi pada kelas yang paling bermanfaat bagi pengguna perpustakaan atau pada subjek yang disebut terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, mengklarifikasi menurut subjeknya dahulu, lalu menentukan bentuk penyajiannya.